Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Tiara Zara. Apa kabar semuanya? Hai guys, jadi gimana nih memasuki awal bulan November, jadi vibes-nya harus semangat dong. Jadi di video kali ini aku bakal bahas salah satu peristiwa yang harus menimpa dunia perkereta apian. So, mana nih kakak-kakak yang biasanya pulang pergi hilang-hiling naik kereta api? Tapi gengs, tahu gak sih, ternyata ada salah satu peristiwa yang menggemparkan yang pada saat itu emang bener-bener tragis banget pokoknya. Sampai-sampai rumornya itu mengungkap alasan fakta dibalik. Kenapa sih jalur atau jurusan kereta api itu mentok-mentok cuma sampai Bogor doang, padahal kalau dilihat-lihat kan masih ada tuh sampai ke Sukabumi. So, buat kalian yang setia dengerin channel aku kali ini, kalian pasti bakal shock banget setelah mengetahui fakta di balik tragedi kecelakaan kereta api di Paledang, Bogor. So, gimana kelanjutannya? Check it out! Nah guys, jadi tragedi kecelakaan kereta api Paledang terjadi sejak 22 tahun lalu, atau lebih tepatnya pada tanggal 12 Januari tahun 2000. Nah yang kayak aja nih ya, Paledang itu adalah suatu terowongan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, sekitar 1800-an tahun lalu lah. Yang dimana dalam pembangunannya itu banyak memakan korban jiwa dari pribumi karena Belanda masih menerapkan sistem kerja rodi. Oke, so back to the story. Jadi pada saat itu situasi yang ada di stasiun Bogor emang lagi rame-ramenya guys. Bahkan perkiraan jumlah penumpang mencapai 1000 penumpang dari batas maksimal yang biasanya cuma 700-an lah gitu paling banyak. Ya waktu itu ya emang posisinya lagi libur sekolah, ditambah adanya ketertundaan keberangkatan kereta api dari Bogor ke Sukabumi. Jadi kereta api jurusan Bogor Sukabumi itu baru bisa berangkat kalau misalnya kereta api dari Sukabumi ke Bogor itu udah sampai. Nah pada saat itu banyak penumpang yang rela menunggu 3 jam untuk naik kereta api jurusan Bogor ke Sukabumi. Ya gak heran karena zaman dulu tahun 2000-an tarif kereta api dari Bogor ke Sukabumi itu cuma 700 perak guys, murah. Sebelum kereta api dari Bogor ke Sukabumi ini berangkat, ada puluhan penumpang yang naik ke atas gerbong. Di antaranya ada anak muda, anak sekolah, juga anak-anak pang. Nah buat kalian yang belum tahu, zaman dulu itu kasus penumpang yang naik ke atas gerbong emang sering terjadi. Ya alasannya karena penuh dan juga biar gratis. Dan peraturan perkereta apian dulu itu emang gak seketat sekarang gitu, ditambah jumlah armada yang bertugas itu sedikit, sedangkan mereka posisinya harus menghadapi penumpang yang membludak tuh sampai 1000. Tugas stasiun yang saat itu ada di sana sudah mencoba tuh untuk memperingatkan penumpang yang naik ke atas gerbong tadi kayak turun, kalau misalnya kalian gak turun kereta ini gak akan pernah jalan. Akhirnya setelah diperingatkan seperti itu, mereka pun nurut dan masuk ke gerbongnya masing-masing. Tapi di sini mereka konteksnya harus padat-padatan dulu ya, bahkan sampai ada tuh yang harus gelantungan di depan pintu gerbong. Nah setelah semuanya aman, akhirnya kereta itu pun melaju guys. Sampai juga di tengah perjalanan, pemuda yang diperingatkan oleh petugas tadi pun akhirnya naik lagi tuh ke atas gerbong. Bahkan menurut kesaksian dari Wakil Kepala Perkeretaapian Bogor yang saat itu menjabat, Bapak Ahmad Sambudi, mengatakan bahwa para penumpang tadi tuh masih sempat-sempatnya tuh ngambilin kerikil yang ada di bawah rel buat dilemparin ke kaca pengawas peron. Setelah mereka melakukan perbuatan tersebut, kejadian naas pun harus menimpa mereka guys, dimana tanpa sepengetahuan mereka, di sekitar 1 km dari stasiun Bogor itu terdapat satu terowongan yang memiliki ukuran yang sempit dan hanya muat dilalui oleh bodi kereta saja. Jadi logikanya kalau misalnya ada orang yang berdiri di atas gerbong itu udah pasti gak muat, dan udah kalau misalnya kereta itu udah maju itu pasti di atas kecepatan rata-rata kan. Dan mereka yang menyadari di depannya itu ada terowongan yang begitu sempit, hasil mereka harus membentur keras terowongan tersebut. Bahkan saking dahsyatnya kejadian itu, banyak di antara mereka yang harus jatuh terlindas atau bahkan kepalanya itu terlepas dari badannya. Dan yang namanya kereta itu kan panjang ya, jadi orang-orang yang berdiri di atas kereta bagian belakang ketika mereka melihat teman-temannya yang di depan itu pada berjatuhan, mereka refleks melompat dari atas gerbong. Dan hasil banyak di antara mereka yang harus mengalami luka-luka berat, bahkan hingga mengalami cacat permanen guys. Nah, akibat dari kejadian itu 12 orang tewas di tempat dan 8 lainnya tewas pada saat dilarikan ke rumah sakit. Dan bahkan pada saat evakuasi itu banyak potongan-potongan tubuh yang berceceran di sepanjang rel kereta api guys. Dan sejak itulah jalur kereta api yang melintasi Paledang sudah tidak beroperasi lagi guys. Tapi aku dengar sih kereta api dari Bogor ke Sukabumi itu udah mulai dibuka lagi tuh sejak April tahun 2022 ini. So geng, jadi segitu aja cerita kecelakaan transportasi kereta api Paledang yang bikin aku merinding parah sih jujur. Tapi menurut aku di sini mayoritas kesalahan emang dari penumpang ya, padahal para petugas tuh udah mencoba memperingatkan mereka agar tidak naik ke atas gerbong. So, mohon maaf jika ada kesalahan kata, semoga dari cerita ini bisa kita jadikan pelajaran agar selalu tertib dalam menggunakan public transportation. So, thank you buat yang udah nonton, see you in the next video. Bye bye.